Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis khurafat Habib di Indonesia. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Di Indonesia, kata Habib sering dipakai untuk menyebut para keturunan Nabi Muhammad SAW yang umumnya itu dihormati teman-teman, atau ulama tertentu dari tradisi Hadrami. Dalam banyak komunitas ada penghormatan kuat terhadap gelar dan keturunan itu teman-teman. Hormat itu bisa menjadi ladang kebaikan, dakwah, pendidikan, dan bantuan sosial. Namun di lapangan juga muncul sebuah fenomena di mana wibawa, simbol-simbol religius, dan klaim karomah, yaitu keistimewaan spiritual, itu dipakai sebagai modal ekonomi. Disinilah muncul yang sering sekali disebut dengan bisnis khurafat Habib. Praktek-praktek yang memadukan religi, kepercayaan tak berdasar, dan transaksi ekonomi yang bagi sebagian orang itu dianggap merugikan atau menyesatkan. Modal yang paling berharga dalam fenomena ini adalah kepercayaan teman-teman. Orang-orang datang dengan masalah hidup seperti sakit, utang, keluarga bermasalah, atau kebutuhan spiritual dan mencari sebuah solusi yang cepat. Ketika tokoh bergelar Habib itu tampil menawarkan jawaban yang instan teman-teman, seperti jimat, ritual, doa khusus, air berkah, ataupun janji goib, banyak yang gampang tergoda teman-teman. Ketergantungan kepada otoritas, tradisi, dan rasa hormat yang melekat kepada nama membuat klaim-klaim semacam itu sulit untuk diuji. Modal ini kemudian dikonversi menjadi uang melalui beragam strategi. Yang pertama, ada skema langsung meminta sumbangan besar untuk pengobatan, doa khusus, atau amal yang katanya untuk biaya ritual atau sarana spiritual. Kadang paket itu dijual per sesi, misalnya bayar X rupiah untuk doa 7 hari, sesi pelet, atau penarikan sial. Ada juga yang menjual benda-benda fisik seperti jimat, lembar-lembar tulisan doa, air karomah, atau kain yang dikatakan diberkahi. Barang-barang ini dibanderol dengan harga yang beragam, dari terjangkau sampai mahal sekali. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan ke hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami berziarah di pagi hari ini di tempat ini, di orang tua kami ya Rabb, sebagaimana Rasul-Mu mengatakan, doa anak-anak yang soleh dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Amin. Yang kedua, ada skema acara pengajian besar haul menjelis khusus yang diposisikan sebagai acara eksklusif. Tiketnya dikomersialkan, sponsor dicari, dan setelah acara itu muncul pula workshop atau pembinaan berbayar. Model ini memadukan ekonomi, acara, dan religiositas. Orang merasa dapat akses keberkahan melalui kehadiran fisik dan kontribusi materi. Yang ketiga teman-teman, monetisasi melalui jaringan. Habib atau kelompoknya sering menempatkan orang kepercayaan sebagai agen yang mencari klien, memfasilitasi janji, atau menjual produk. Ini bisa berkembang jadi sistem komisi korban berulang atau pelanggan tetap yang terus memberi karena sudah terbiasa. Dalam era digital, pola ini meluas. Konten video yang menonjolkan mukjizat, testimoni terpilih, dan link donasi atau toko online yang mudah untuk diakses. Yang keempat, ada bentuk monetisasi seperti politik patrones.
menjalin sebuah hubungan dengan politisi, kepala daerah ataupun tokoh lokal untuk perlindungan, fasilitas tanah ataupun izin atau tunjangan budaya. Dalam beberapa kasus seperti status sosial, seorang Habib dipertukarkan dengan pengaruh politik yang bisa itu menjadi sebuah keuntungan ekonomi langsung ataupun tidak langsung, teman-teman. Mengapa praktek ini berhasil? Ada beberapa faktor, teman-teman, seperti psikologis dan sosial. Manusia mudah sekali percaya pada solusi instan ketika menghadapi kecemasan, kehilangan atau ketidakpastian di komunitas yang rendah literasi agama atau yang tidak terpapar metode kritik teks. Klaim karomah atau mukjizat tidak diuji secara metodologis. Rasa hormat pada gelar, tekanan sosial seperti takut dianggap tidak beriman, dan bukti selektif, testimoni yang dramatis memperkuat siklus kepercayaan ini. Selain itu, teman-teman, ketiadaan layanan kesehatan mental yang memadai, akses ke perawatan medis, serta jurang ekonomi membuat alternatif solusi spiritual berbayar semakin menarik. Nah, dari sisi teologis, teman-teman, banyak ulama menegaskan bahwa klaim supranatural itu harus diuji. Apakah itu sesuai dengan syariat? Adakah dalil yang sahih? Apakah praktik itu membawa unsur syirik seperti menyekutukan Allah, seperti percaya bahwa jimat memiliki kekuatan yang sendiri, atau memohon selain kepada Allah dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip tauhid? Perdebatan semacam ini, teman-teman, sering sekali terjadi. Sebagian masyarakat melihat ritual sebagai kearifan lokal atau warisan sufistik. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah guain. Sementara kritikus menilai beberapa praktek sebagai bid'ah atau bahkan penipuan. Namun, debat teologis sering kalah dengan faktor sosial ekonomi yang memilih apa yang bekerja menurut pengalaman subjektif. Dampaknya, teman-teman, itu beragam untuk individu, seperti kerugian finansial, rasa malu, ketergantungan, dan terkadang gangguan psikologis bila solusi yang dijanjikan tak terjadi. Untuk masyarakat, merusak kredibilitas ulama sejati, memunculkan polarisasi agama seperti antara pendukung, tradisi, dan kritik, dan menyuburkan budaya klinik yang sulit sekali untuk diberantas. Secara hukum, beberapa praktik masuk ke dalam kategori penipuan bila ada janji palsu yang nyata-nyata menipu uang bank orang. Namun, bukti hukum kadang sulit untuk dikumpulkan karena klaim spiritual itu sulit dibuktikan, teman-teman. Korban malu untuk melapor atau pelaku punya jaringan yang kuat. Bagaimana mengenali pola bisnis khurafat dan melindungi diri? Yang pertama, waspada janji instan dan jaminan 100% berhasil. Jika seseorang menjanjikan solusi mutlak untuk masalah duniawi seperti total, kaya cepat, dan sebagainya dengan ritual atau benda itu patut dicurigai. Yang kedua, tanya bukti yang rasional. Apakah ada rujukan teks yang jelas seperti kitab klasik? Apakah ada sanad ilmu yang sahih? Apakah klaimnya itu diuji oleh otoritas keagamaan yang kredibel? Yang ketiga, hati-hati kepada tekanan beli. Misalnya istilah hanya hari ini atau kuota terbatas dipakai untuk membuat orang tidak berpikir jernih. Yang keempat, perhatikan testimoni. Apakah hanya membuat cerita sukses tanpa verifikasi atau ada bukti lain? Yang kelima, jangan menyerah masalah hukum atau medis pada pengobatan spiritual semata menggunakan layanan medis, konseling, dan solusi sosial terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin merespon fenomena ini, ada beberapa pendekatan konstruktif seperti edukasi keagamaan yang sehat, yaitu memperkuat literasi agama di masyarakat dengan pengajaran prinsip-prinsip dasar akidah seperti tauhid, fikih, ibadah, dan metode kritis untuk menilai klaim karomah.
Program komunitas yang memberikan alternatif seperti layanan kesehatan, dukungan psikologis, konseling keluarga, dan operasi ekonomi bisa mengurangi kebutuhan orang mencari solusi spiritual berbayar. Di sisi lain teman-teman, media dan jurnalisme punya peran investigasi yang hati-hati bisa mengangkat kasus penipuan ke ranah publik tanpa memfitnah. Lembaga ulama dan ormas agama juga perlu mengambil peran, yaitu mengeluarkan fatwa atau pedoman, lakukan rehabilitasi reputasi dengan transparansi dan keteladanan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.